Pemirsa, hasil otopsi 2 korban Kanjuruhan menyatakan tidak ditemukan kandungan gas air mata. Benarkah hasil otopsi ini akan serta-merta menjadi pengalih perhatian pada faktor gas air mata sebagai penyebab banyaknya korban di Kanjuruhan? Tim otopsi korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang merilis hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap 2 jenazah Aremania, yakni Natasha Debbie Ramadhani usia 16 tahun dan Naila Debbie Anggraini usia 13 tahun. Hasilnya, 2 korban yang juga kakak beradik ini diduga meninggal dunia akibat adanya kekerasan dengan menggunakan benda tumpul. Temuan pada jenazah Natasha menyebut terdapat kondisi patah tulang iga dan mengakibatkan terjadinya perdarahan yang cukup serius hingga menjadi sebab kematian. Sementara, hasil temuan pada jenazah adiknya, Naila, juga ditemukan adanya kondisi patah tulang hingga perdarahan serius, yakni pada tulang dada dan sebagian tulang iga bagian belakang. Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI Jawa Timur, Nabil Bahaswan, selaku Ketua Tim Otopsi Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan menegaskan, penyebab meninggalnya 2 Aremania ini bukanlah karena gas air mata. Hasil pemeriksaan sampel yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyebut tidak terdeteksinya gas air mata dari jasad kedua korban. Hasil pemeriksaan sampel toksikologi akan disampaikan di depan sidang dengan mendengar penjelasan ahli dari BRIN. Di kedokteran forensik kita tidak bisa mengatakan itu karena apa ya, karena kekerasan benda tumpul. Untuk pastinya tentu di penyidikan yang tahu. Ada temuan itu gas air mata? Dari hasil pengumpulan sampel yang ada pada kedua korban, kami sudah mengumpulkan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional ya. Dan di hasil didapatkan tidak terdeteksi adanya gas air mata tersebut. Menanggapi hasil temuan tim otopsi korban Kanjuruhan ini, ayah kedua korban Devi Atok mengaku tidak puas dan sangat kecewa. Devi Atok menduga telah terjadi rekayasa dan manipulasi hasil otopsi dan meminta dilakukannya proses otopsi ulang dengan melibatkan tim independen. Hal ini perlu dilakukan guna membuktikan penyebab kematian kedua anaknya diakibatkan keracunan gas air mata. Sangat tidak masuk akal sekali dengan kondisi fisik waktu Natasha dan Naila dibantai di Kanjuruhan. Nah, itu. Saya katakan dibantai karena itu tadi kok hasilnya tidak sama itu loh. Dan ini mungkin rekayasa dari oknum kepolisian, titip-titipan kan tidak tahu. Ini sudah tidak benar, ini kasus ini tidak benar. Kalau sesuai dengan foto-foto anak saya ini, dengan kondisi katanya yang patah-patah atau pukul-pukulan, ini anak saya tidak ada bekas dari injak-injakan, tidak ada sama sekali bekas injakan. Dan waktu itu stadion kan hujan, seharusnya kalau hujan pukulan oknum kepolisian dan injak-injakan pasti ada ini. Ini tidak ada, ini tidak ada. Hingga kini, polisi telah menetapkan 6 tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi 1 Oktober 2022 lalu. Pihak keluarga korban terus berharap adanya transparansi dari penegak hukum atas tragedi kemanusiaan yang menewaskan 135 supporter. Dari Malang, Jawa Timur, Fajar Agastya, Media Group Network. Pemirsa, tim otopsi menemukan penyebab meninggalnya 2 korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan Malang, yakni adanya tindak kekerasan dengan menggunakan benda tumpul. Sebelumnya banyak pihak menyebut gas air mata yang kadaluarsa yang digunakan untuk menghalau supporter menjadi salah satu penyebab meninggalnya para supporter Aremania. Lalu apa dampak temuan baru dokter forensik ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Akmal Marhali, analis sepak bola yang juga adalah mantan anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Ada juga Devi Atok, orang tua dari Natasha dan Naila yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan, serta Ade Firmansyah, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Salam Devi, Pak Akmal, Pak Ade, selamat malam. Selamat malam.
Ya, baik. Bapak-bapak izinkan saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Pak Ade. Pak Ade Firmansyah, bisa Anda jelaskan, meskipun memang diberikan izin oleh tim penyidik, kesimpulan dari temuan tim otopsi yang bisa dibagi kepada publik apa secara lebih lengkapnya? Ya, terima kasih Mbak Fiani. Jadi kalau semua hasil otopsi yang telah dihasilkan dari pemeriksaan otopsi itu harus kita berada dalam koridor hukum pidana dan juga ada koridor undang-undang keterbukaan informasi publik, sehingga di sana tentu harus dikoordinasikan dengan penyidik mana-mana saja informasi yang sekiranya dapat mengganggu penyidikan tentunya dikecualikan untuk dibuka. Sedangkan informasi-informasi yang lain yang juga dianggap tidak mengganggu jalannya penyidikan tentunya dapat disampaikan. Nah, ini tentunya harus koordinasi juga. Karena apa? Karena informasi-informasi ini bersifat sensitif sehingga tidak selalu dapat kita buka begitu saja. Karena kita semua hasil pemeriksaan otopsi pun atau ekshumasi yang telah dilakukan adalah ekshumasi pro justisia. Kita sajikan hasilnya untuk aparat penegak hukum dan tentunya untuk kepentingan peradilan. Namun tentunya masih ada ruang untuk kita berikan informasi kepada publik. Sejauh mana tentunya sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu harus sepanjang informasi itu tidak mengganggu jalannya penyidikan. Demikian. Iya. Baik, Pak Ade, kurang lebih yang sudah kemudian juga dirilis kepada media yang sudah diterima oleh publik, hasil otopsi adalah korban disebut meninggal karena kekerasan benda tumpul, patah tulang iga hingga 5 bagian dan juga pendarahan. Namun tidak ditemukan tanda-tanda bekas gas air mata di tubuh korban. Adakah yang mau ditambahkan dari pihak forensik gitu dengan hasil otopsi yang saya bacakan barusan? Ya, jadi saya sendiri juga tidak mengetahui ya, karena hasil itu pasti sudah disampaikan kepada pihak penyidik. Jadi saya tidak mengintervensi ataupun tentunya ini saya sangat percaya profesionalitas dari teman-teman yang menjadi anggota tim ekshumasi dari Perhimpunan PDFI Cabang Jawa Timur. Jadi semua hasil itu tentunya dihasilkan dengan menggunakan teknik-teknik pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan ilmu kedokteran forensik, dan kemudian tentunya profesionalisme dari masing-masing anggota tim itu juga dijaga dengan pedoman etik yang sudah dimiliki serta sumpah jabatan. Jadi tentunya tidak ada intervensi, dan saya sangat percaya dengan profesionalisme teman-teman dari PDFI Cabang Jawa Timur. Baik, untuk memberikan penjelasan minimal kepada publik, Pak Ade, apa perbedaan secara pemeriksaan forensik antara penyebab kematian disebabkan oleh gas air mata dan penyebab kematian disebabkan adanya kekerasan benda tumpul? Sejauh apa perbedaan dari penyebab kematian dengan dua akibat itu? Baik, tentunya ketika kita akan menentukan penyebab kematian, kita tentunya harus melihat informasi atau temuan-temuan apa yang relevan pada tubuh jenazah. Ada tidaknya, ketika ada pun relevan atau tidaknya, dan kemudian kita nilai adekuat atau tidaknya untuk menimbulkan kematian. Nah, ini tentunya cara kita menentukan penyebab kematian pun itu cara kita menganalisa juga berdasarkan ilmu kedokteran. Jadi tentunya tidak bisa ngawur di sini. Kita harus berdasarkan teori pembuktian yang adekuat. Jadi dan kemudian kita nilai dengan benar-benar mana yang mengakibatkan kerusakan organ dan kemudian hingga berujung terhadap terjadinya kematian. Jadi nggak mungkin kita menyimpulkan sesuatu ketika hal itu tidak ada. Seperti itu. Baik, saya akan minta tanggapan dari orang tua korban tragedi Kanjuruhan Natasha dan Naila, Sam Devi Ato. Sam Devi, Anda punya sikap menolak dengan hasil otopsi yang menyebutkan bahwa korban meninggal karena kekerasan benda tumpul, patah tulang iga dan juga pendarahan. Apa yang menjadi dasar penolakan Anda terhadap hasil otopsi ini, Sam Devi? Ya, ini karena waktu saya temukan anak saya itu dalam kondisi yang utuh, itu badannya utuh,
dan tidak ada bekas-bekas kalau patah tulang itu tidak ada. Ya di Natasha itu yang katanya dokter Nabil itu kan yang dibilangin tulang iga 34 patah itu, kalau saya mandikan jenazahnya kan pasti tahu Mbak. Pasti tahu kalau patah kan pasti saya pegang-pegang itu masuk ke dalam Mbak. Lah ini loh Mbak masih utuh Mbak. Masih utuh. Tidak ada bekas yang tindak-tindakan. Wong dia meninggalnya di tribun. Lah kan nggak masuk akal Mbak, kalau dia dipukul sama aparat kan nggak masuk akal kalau dia duduk di tribun. Ya dia ditemukan di tribun, tinggal di tribun. Lah kenapa pecah kepala Natasha sebelah kiri itu petahnya ringkih gini Mbak, sekitar 4 sentian. Itu kayak itu dia itu duduknya pas ditembakkan oleh oknum brimob, nembak gas air mata ke 13 itu Mbak. Dia yang kena itu Mbak. Kenapa Dokter Nabil tidak berani mengungkapkan kalau kepala anak saya itu pecah sebelah kiri itu Mbak? Kenapa itu Mbak? Nah dia waktu itu meninggal kan mulutnya berbusa, hidungnya keluar busa, dan bajunya kalau diinjak-injak dipukul sama kepolisian Mbak. Mungkin kan bajunya waktu itu kan kondisi stadion kok hujan. Lah pasti kan ada bekas-bekas tindak-tindakan sepatu di bajunya. Nah ini tidak ada tindak-tindakan di bajunya. Sampai sekarang bajunya masih disimpan. Jadi baju yang dikenakan almarhumah itu bersih gitu, Sam Devi? Bersih, tidak Mbak. ada bekas? Bersih Mbak, bersih. Tidak ada bekas tindakan, saya punya buktinya. Dan sampai dia mandikan, saya yang melepas bajunya. Iya. Ya saya, si Natasha ini saya lihat dari kepala itu memang ada lebam sebelah kiri itu yang pecah itu, tapi kan jawanya dari otopsi kemarin waktu saya di kuburan warga itu. Iya. Kalau kalau dada itu tidak ada Mbak. Saya sangkal. Kalau Sam Devi, apakah Anda ingat penjelasan dari dokter yang pertama kali memeriksa jenazah anak Anda? Apakah Anda ingat apa penjelasan dari pihak dokter atau rumah sakit saat menyerahkan jenazah ke pihak keluarga? Waktu itu kan setelah otopsi itu, ya, ini memang otopsi janggal sekali Mbak. Drama sekali Mbak, drama sekali. Seharusnya pihak kepolisian meminta korban Kanjuruhan untuk dilakukan otopsi. Nah ini kenapa keluarga korban yang meminta otopsi dan masih dihalang-halangi, masih dihalangi. Baik. Jadi mohon maaf. Baik. Kita akan lanjutkan supaya durasi para narasumber menjelaskan juga cukup panjang. Saya akan jeda, nanti kita akan dengarkan tanggapan dari para narasumber termasuk orang tua korban yang ingin bercerita lebih jauh. Saya minta Mas Akmal juga tanggapan Anda atas hasil otopsi soal korban yang disebut meninggal karena kekerasan benda tumpul. Apakah ini akan berefek dalam proses hukum yang tengah berjalan? Tetaplah bersama kami. Baik, kembali Sam Devi, saya akan kasih kepada Anda sedikit durasi untuk meneruskan penjelasan Anda sebelum jeda tadi. Yang menarik adalah tadi Anda mengatakan meyakini bahwa tidak ada iga yang patah dari almarhumah anak Anda. Lalu tubuhnya keluar busa seperti itu. Bisa Anda jelaskan lebih jauh yang mungkin akan saya minta tanggapan dari Pak Ade sebagai dokter forensik. Iya Bu, memang saya hari kemarin hari Senin itu Pak pengacara dapat surat dari Nabil lah. Nabil kan diminta surat kan tidak mau. Nah, memang kan katanya kan masih untuk dipresilis di pengadilan. Kita juga bersurat ke LPK. Nah, kenapa kemarin Dr. Nabil memorel juga press conference? Nah, saya kan juga menyangkal itu Mbak. Masa anak saya, ibu saya waktu memandikan anak saya ini tidak ada darah Mbak, di badannya tidak ada darah. Tidak ada darah, tidak ada, kalau patah tulang Mbak, pasti saya tekan keluar darah Mbak.
saya tekan-tekan keluar darah. Lah ini tidak ada darah, Mbak. Yang tidak apa-apa. ada saat memandikan itu apa? Atau minimal yang ada saat Anda melihat anak Anda pertama kali setelah tragedi ini apa? Ya itu, kalau Cina itu dada dari sini, ini sama punggung itu menghitam sampai ke atas, Mbak. Dia melotot, ya kalau wanita kan dia sudah menstruasi, Mbak. Dia keluar, ya fisiknya wanita itu, dia keluar tai, terus di mulutnya ada busanya, hidungnya keluar busa. Masa itu bukan gaya air mata, Mbak, masa itu busa sabun, kan nggak masuk akal, Mbak. Adakah pendarahan yang keluar dari anggota tubuh anak Anda? Tidak ada sama sekali, Mbak. Sama Utuh, sekali. dari payudara sampai ujung kaki tidak ada sama sekali bekas penganiayaan. Tidak ada sama sekali. Baik, Makanya Sam Devi saya saya tidak akan terima juga penyakit. yes. Seperti itu tidak Baik. terima saya. Saya mau Anda mengambil sikap tidak terima dengan hasil ini. Saya minta tanggapan dari Pak Ade sebelum saya ke Mas Akmal. Pak Ade, bahwa pihak keluarga mengatakan saat menemukan jenazah keluar busa dari mulutnya, mukanya menghitam seperti yang dijelaskan oleh Sam Devi, tercium bau amonia yang sangat kuat. Bagaimana ternyata yang ditemukan berbeda mungkin yang dipahami dengan hasil otopsi yang baru saja keluar, yaitu terjadi kematian karena kekerasan benda tumpul. Bagaimana menjelaskan bau amonia, keluar busa, bahkan muka dan punggungnya menghitam? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita, di sinilah pentingnya kita lakukan otopsi. Kalau apapun yang kita lihat dari luar, itu belum tentu itulah yang terjadi di dalam tubuhnya. Sehingga kita langsung lakukan pembedahan, sehingga kita benar-benar yakin bagaimana luka-luka di bagian dalam. Tidak jarang adanya gambaran yang ada di luar ternyata berbeda dengan apa yang kita temukan di bagian dalam. Patah tulang ataupun perdarahan itu hanya dapat kita lihat secara benar pada saat proses otopsi. Jadi kalau apa yang dikatakan tadi di luar tercium bau amonia, ya berarti secara forensik kita mengatakannya memang berada di sebuah lingkungan yang sedang bau amonia juga di lingkungan tersebut. Namun bila kita lihat adanya busa di saluran di mulut, itu juga menunjukkan tanda-tanda adanya asfiksia. Nah, asfiksia sendiri juga bisa terjadi bermacam-macam, termasuk salah satunya bila patah tulang yang mengakibatkan perdarahan di rongga dada, itu juga mengakibatkan gangguan pernafasan sehingga menimbulkan kondisi asfiksia atau kekurangan napas. Nah, kalau saya coba jelaskan demikian. Yang kita otopsi itu adalah oleh teman-teman dari PDFI Cabang Jawa Timur adalah 2 jenazah yang terjadi dari tragedi Kanjuruhan. Kita kan tidak tahu di sini pada saat itu kondisinya di mana, ditemukannya di sebelah mana. Kita melihat ada jenazah ini ada patah tulang dan telah mengakibatkan perdarahan dan mengakibatkan kematian. Jadi di situ yang kita harus simpulkan ya, kita lihat. Jadi kita nggak tahu apakah mungkin yang jenazah yang lain mungkin yang juga terkena, atau mungkin ada dari pasien-pasien yang masih hidup juga yang tampak adanya tanda-tanda mungkin pada saat dia matanya merah karena mungkin terkena proses gas air mata. Namun pada jenazah ini kalau kita lihat adanya patah tulang dan kemudian adanya menimbulkan kerusakan dan perdarahan di rongga dada sehingga menimbulkan kematian, maka itulah yang bisa kami simpulkan. Begitu. Ya, baik. Saya akan ke Mas Akmal. Mas Akmal, dengan 2 perbedaan ini, satu hasil otopsi dari dokter forensik mengatakan korban meninggal karena kekerasan benda tumpul. Namun satu lagi, keyakinan dari orang tua mengatakan sepertinya memang bukan itu yang menjadi penyebab kematian anak-anak mereka. Apa tanggapan Anda sebagai juga mantan anggota dari TGIPF? Hasil proses turun ke lapangan sampai melahirkan rekomendasi ini, bagaimana menyikapi 2 perbedaan pendapat ini? Ya, yang pertama TGIPF dalam salah satu rekomendasinya adalah agar kasus tragedi Kanjuruhan ini dibuka secara transparan, kemudian juga hasil penyidikan dan penyelidikan, bahkan juga reka ulang misalnya, semua dilakukan secara transparan, dan itu juga permintaan Presiden. Dan ketika kita
melaporkan ke Presiden di Istana Negara pada 14 Oktober hari Jumat. Nah, permasalahannya adalah ini kemudian memunculkan wacana ketika dalam sebuah kesimpulan awal bahwa ini proses otopsi adalah pro justisia yang hanya akan dibuka di di depan hukum. Tapi kemudian tiba-tiba diumumkan oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia dengan penjelasan yang setengah-setengah menurut saya gitu kan, sehingga kemudian memunculkan banyak persepsi. Nah, sehingga banyak hal yang kemudian bisa bisa disimpulkan oleh banyak pihak. Salah satunya misalnya saya waktu 5 November ketika dilakukan proses otopsi, ini salah satu anggota dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia menyatakan bahwa hasil ekshumasi atau otopsi ini itu validitasnya hanya 25%. Disampaikan seperti itu. Kenapa? Karena sudah lebih dari 10 hari dimakamkan atau meninggal. Kemudian yang kedua, prosesnya maksimal 80 hari gitu kan, atau hampir 2 bulan lebih gitu. Artinya ada beberapa hal yang kemungkinan ya menurut saya adalah bisa jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Nabil ini masih setengah, belum seluruhnya. Tetapi kemudian memunculkan persepsi publik karena tidak bisa dijelaskan lagi. Nah, kalau kemudian penyebab utamanya misalnya adalah tadi disebutkan bahwa benda tumpul, kekerasan, ini akan jadi sangat menarik gitu kan. Artinya ada perilaku kekerasan yang terjadi di lapangan atau di Stadion Kanjuruhan yang mengakibatkan Natasha dan Naila ini meninggal dunia gitu. Selain misalnya tadi kasus gas air mata. Maksudnya benda tumpul apa yang mengakibatkan kematian mereka sampai kemudian mematahkan tulang iga dan juga membuat terjadinya pendarahan seperti itu? Nah, ini kan yang menurut saya ini yang menjadi sangat menarik ketika misalnya TGIPF menyimpulkan bahwa penyebab kematian di Stadion Kanjuruhan itu adalah gas air mata, tapi tiba-tiba kemudian ada hasil resume dari otopsi yang menyimpulkan bahwa ini penyebabnya adalah pukulan benda tumpul. Artinya ini harus disidik secara lebih dalam lagi gitu. Siapa yang melakukan ini sehingga kemudian terjadi kematian yang disebabkan oleh benda tumpul. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus TGIPF juga pernah memberikan penjelasan bahwa kita ini butuh sampel yang tidak bisa lebih dari tidak mungkin hanya dari Sam Devi Atto. Ini kita apresiasi beliau mau bersedia dengan secara sukarela 2 anaknya diotopsi. Kita berharap ada sampel-sampel lain yang juga bisa diotopsi sehingga kesimpulannya itu bisa benar-benar valid. Bisa jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, benar benda tumpul, tapi harus diusut tuntas. Tapi tidak menutup kemungkinan penyebab utama kematian yang ada di Stadion Kanjuruhan ini adalah gas air mata. Nah, kalau misalnya benda tumpul, ada salah satu rekaman di CCTV selama 2 jam 30 menit yang hilang. Nah, ini perlu dicari atau perlu dibuka gitu kan. Bisa jadi misalnya penyebab kemudian Natasha dan Naila ini bisa jadi kekerasan yang terjadi di durasi CCTV yang hilang itu. Gitu kan. Oke, baik. Saya harus kembali jeda. Kita akan lanjutkan dialog ini. Saya akan minta tanggapan dari Sam Devi. Apakah Anda akan meminta pertemuan secara tertutup dengan tim dokter forensik yang melakukan otopsi kedua anak Anda supaya informasi yang diterima tidak setengah-setengah yang disampaikan oleh Mas Akmal? Kami akan jeda jawabannya. Baik pemirsa, kami akan lanjutkan. Sam Devi, saya akan kembali ke Anda. Apakah Anda merasa juga mendapatkan informasi setengah-setengah seperti yang disebutkan oleh Mas Akmal? Dan apa upaya yang akan Anda lakukan supaya mendapat informasi secara menyeluruh? Ya, saya ini masa dijolimi, Mbak. Saya dijolimi oleh PDFI sama TGIPF, saya dijolimi dan dengan perkataan mereka saya sakit hati. Anak saya itu di 13 di tribun meninggalnya tidak ada pemukulan. Saya terus terang sakit hati sama Akmal sama TGIPF itu sakit hati. Itu nggak benar itu, perkataan mereka nggak benar. Mereka itu membela pihak-pihak kepolisian, nggak benar. Dan akan temui Dr. Nabil, akan saya tagih janjinya, sumpah dokternya, saya tagih janjinya yang berjanji di depan kedua makam anak saya.
Ini jangan main-main. Ini soal kematian, pembantaian, genosida. Anda itu jangan main-main. Itu saya nggak terima. Perkataan Anda itu saya nggak terima. Pemukulan anak saya dan pukul. Nggak masuk, sama itu nggak masuk. Baik. Akan saya temui Nabil, dengan pengacara saya, LPK, akan saya temui. Saya minta pertanggungjawaban atas otopsi yang dilencengkan seperti ini. Baik, jadi Anda akan berencana menemui tim dokter forensik yang melakukan otopsi anak Anda dan minta penjelasan mengenai penyebab kematian. Ini dokternya dari kepolisian, Mbak. Ini nggak melenceng dari awal, sampai tim independen. Kenapa kok tim dari kepolisian, dari UNER kan? Baik. Ini sudah settingan polisian, Mbak. Jadi Anda tidak merasa tim dokter independen dan bekerja secara profesional? Apakah Anda merasa ada intervensi terhadap hasil yang sempat disampaikan ini? Pak, ini tidak benar, Mbak. Ini sudah melenceng dari perjanjian awal yang kita perjanjian oleh Taufik, Reskrim Polda Jatim, yang akan tim independen dokter kami setujui. Kenapa kok moro-moro ada tim dokter dari Polda Jatim dan tim dari PDFI Surabaya. Ini sudah melenceng, sudah saya dijolimi, Mbak. Ini sudah ayat Allah menanti mereka, Mbak. Ayat Allah sudah. Ini hukuman kita tidak benar, Mbak. Tidak benar. Baik, Sam Devi, saya minta langsung tanggapan dari Pak Ade Firmansyah. Silakan, bahwa diragukan profesionalitas dan juga independensi dari pihak atau tim dokter forensik yang melakukan otopsi. Silakan Anda menanggapi. Ya, jadi gini ya, kita tolong semua pihak bisa melihat bahwa Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia ini organisasi profesi yang independen. Jadi tidak di bawah kepolisian atau tidak di bawah pihak manapun dan tidak diintervensi oleh pihak manapun. Jadi tolong semua pihak bisa melihat ini bahwa yang kita janjikan bukanlah hasil, bahwa kita tidak bisa menuruti pihak-pihak tertentu bahwa hasilnya pasti meninggal akibat apa. Justru disinilah kita otopsi dengan pemikiran bahwa apa yang akan kita cari dari hasil pemeriksaan luar hingga pemeriksaan dalam, dan kemudian itu kita simpulkan secara ilmiah. Jadi kita tidak bisa, yang kita janjikan adalah bahwa kita berupaya semaksimal mungkin. Apa yang kita lihat, apa yang kita temukan pada jenazah, pasti itulah yang akan dituliskan, disampaikan di dalam surat keterangan ahli atau visum et repertum yang dibuat oleh perhimpunan. Terima kasih. Baik, meskipun hasilnya ternyata berbeda dari dugaan awal atau kemudian temuan awal. Ya, justru itulah makanya pentingnya kita lakukan otopsi untuk menghilangkan syak wasangka bahwa apa yang menjadi kematian itu. Apakah ini gas air mata, apakah ini suatu kekerasan tumpul, apakah ini hal yang lainnya. Dengan kita melakukan otopsi, melihat secara material bagaimana kondisi tubuh jenazah dari luar hingga dalam, tulang-tulang maupun jaringan lunaknya, organ-organ semuanya, disitulah kita akhirnya bisa menyimpulkan penyebab kematiannya apa. Baik, Mas Akmal, saya minta tanggapan Anda dari statement Pak Devi tadi. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan nih, Sam Devi salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Justru saya dalam posisi yang ada di tengah-tengah untuk membuka supaya kasus ini benar-benar diusut setuntas-tuntasnya. Itulah tujuan dibentuknya TGIPF. Jadi kalau misalnya dianggap oleh tim forensik tadi, saya kan tidak bisa uzon juga, saya bilang ini nggak benar dan sebagainya, karena saya belum melihat secara utuh hasil dari otopsi itu semua. Sehingga kalau kemudian perkiraan-perkiraan kalau dianggap misalnya oleh benda tumpul, artinya ini harus ada gerak cepat lagi untuk penyidik melakukan investigasinya. Itu maksud saya gitu. Bukan kemudian saya menyimpulkan sama seperti apa yang disimpulkan oleh tim forensik. Yang kedua, yang harus diakui bahwa sejauh ini langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menjalankan rekomendasi TGIPF ini sangat lambat. Karena itu, saya berharap Presiden Jokowi ini turun tangan langsung untuk menyampaikan sebuah pernyataan agar benar-benar kasus ini bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Jangan sampai diperlambat dan prosesnya lambat sehingga hanya menjadi sejarah kelam dari sepak bola kita. Yang kedua, wajar kalau kemudian ada keraguan karena penyidik dengan yang disidik itu sama, gitu kan, sama-sama polisi. Nah, karena itu tadinya kita berharap tim gabungan independen pencari fakta ini masih bisa tetap bertugas mengawal kasus ini sampai benar-benar tuntas. Tapi kan
Kepresnya hanya 1 bulan sampai 4 November. Jadi kalaupun sekarang kita tetap mengawal proses ini bagian dari kemanusiaan secara pribadi orang per orang di Panggilan anggota TGIF masing-masing. untuk mengawal ini Baik. untuk bisa diusut tuntas. Jadi kesimpulan terakhir saya adalah Pak Jokowi sebagai presiden harus memberikan statement agar kasus ini benar-benar diselesaikan dan pihak polisi maupun pihak-pihak lain yang sudah diberikan rekomendasi oleh TGIF untuk segera menjalankan semua itu agar kasus ini benar-benar tuntas diselesaikan. Saya minta tanggapan terakhir dari Sam Devi mendengar penjelasan dari Pak Ade bahwa tidak ada intervensi, tim forensik bekerja dengan sangat profesional, termasuk juga penjelasan dari Mas Akmal yang mengatakan justru bisa jadi ini pintu baru untuk mendorong pihak kepolisian melakukan investigasi lebih dalam. Silakan closing statement Anda, Sam Devi. Ya Bu, karena kemarin saya mendapatkan SP 2HP dari pihak Polres Panjen. Nah ini tanggapan dari Kapolres Bapak Putu Kolis. Nah ini masih menunggu dari Polda Jatim. Nah ini loh Bu, masa Barada mau menyidik jenderal. Nah ini kan ya lucu toh Mbak, lucu sekali Mbak. Saya mohon Pak Jokowi, saya menagih janji Pak Jokowi, saya sebagai rakyat Indonesia yang pernah dia ucapkan di RSA Malang, dia berjanji akan menghukum oknum aparat genosida di Kanjuruhan akan dihukum. Itu aja Mbak. Saya pernah janji dari Bapak Presiden. Ya kalau hukum manusia tidak dapat saya dapatkan Pak, azab Allah yang menimpa mereka. Itu aja Mbak. Baik, Pak Devi, Pak Akmal, Pak Ade, terima kasih banyak. Kita harapkan bahwa hasil otopsi ini bisa membuka misteri dari kebenaran yang lebih dalam yang kita harapkan bisa menceritakan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dan pertanggungjawaban serta keadilan bisa diterima oleh korban. Terima kasih banyak untuk waktu dan juga diskusi kita pada malam hari ini.